Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat banget nih pemirsa. Kali ini kita akan mengundang salah satu pegiat sosial, yaitu Mas Khoirul di bidang organisasi Ganesha Peduli. Langsung aja kita undang kali ini. Assalamualaikum Mas Khoirul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Mas Khoirul? Alhamdulillah kabar baik, ya, sehat dan bahagia selalu. Masya Allah. Mas Khoirul mungkin bisa disapa dulu pemirsa BRTV di rumah nih Mas Khoirul. Halo semua teman-teman sahabat peduli BRTV dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat, ya, tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Mas Khoirul, akhir-akhir ini sedang sibuk apa? Akhir-akhir ini memang ya karena sekarang hari Selasa, seperti biasalah kita menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana kepala rumah tangga gitu ya, untuk bekerja. Gitu. Baik, menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oke, baik, berarti selain bergerak mengurusi organisasi Ganesha Peduli ini, Mas Khoirul juga bekerja berarti ya? Iya betul, saya bekerja. Oke, baik. Nah ini kan aksi gerakan kepedulian sosialnya ini kan sangat disorot oleh netizen gitu ya. Yang mungkin pemirsa mungkin tahu nih gerakan Ganesha Peduli ini soal meliputi kepeduliannya terhadap jalanan-jalanan bolong. Nah ini kita undang salah satu aktivis gitu ya, aktivis pegiat sosial gitu ya. Mungkin Mas Khoirul dan teman-temannya berkiprah di dunia sosial ini. Nah ini kalau ngomongin soal Ganesha Peduli ini sebenarnya yang melatar belakangi hadirnya organisasi ini tuh apa, Mas? Yang melatar belakangi ya hadirnya organisasi ini tentunya sebuah keprihatinan, ya, tentang bagaimana infrastruktur yang sudah mulai rusak dan agak lambat sedikit untuk dibenahi. Tentu sekali itu akan mengganggu kenyamanan pengendara masyarakat dan tentu akan sangat mengancam keselamatannya juga. Makanya beberapa dari program organisasi Ganesha Peduli ini salah satunya adalah kegiatan amal untuk penambalan jalan berlubang ini. Oke, baik. Ini kalau boleh tahu di daerah mana ya Mas Khoirul? Organisasi yang bernama Ganesha Peduli ini berdomisili di Dusun Persat Timur, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsinya Nusa Tenggara Barat. NTB ya di sana ya. Waduh, luar biasa. Tapi emang ini jalanan-jalanan rusak ini kan menjadi sorotan publik akhir-akhir ini ya Mas Ganesha. Mungkin kita tahu yang awalnya di Lampung sampai pada akhirnya banyak sekali mungkin orang-orang yang sampai pada akhirnya meng-up jalanan rusak ini. Nah salah satunya nih di NTB ini seperti apa kondisi jalan di sana memang Mas? Hampir sama ya dengan di daerah-daerah lain. Seperti itu, bahwa bagaimana di setiap daerah itu pasti ada saja jalan yang rusak begitu. Lebih-lebih yang ada di perkampungan. Ada saja beberapa titik-titik tertentu yang rusak dan belum dibenahi. Oke. Masih banyak ya. Tapi kalau untuk kondisi jalan utamanya masih keadaannya? Kondisi jalan utama alhamdulillah sudah bagus. Cuma kan sudah bagus ya Dan. Yang di dalam kampung desa dusun. Oke, baik. Nah, Mas Khoirul, ini kan Ganesha Peduli ini kan yang masih baru kita lihat kan gerakannya soal menambal jalan-jalan bolong gitu ya. Nah, tapi emang dibentuknya Ganesha Peduli ini apakah itu tujuannya untuk aksinya di bidang penambalan jalan itu atau ada aksi-aksi lain? Jadi begini ya, organisasi Ganesha Peduli ini memiliki 3 bidang. Ada bidang keagamaan, ada bidang sosial, dan ada bidang olahraga. Nah, di bidang sosial ini kita memiliki beberapa program. Salah satunya kegiatan amal penambalan jalan berlubang, terus kemudian ada pembersihan pasir-pasir di jalan, membantu masyarakat untuk renovasi maupun pembangunan jembatan secara swadaya. Oke, baik.
Berarti memang ada apa namanya concernnya nggak cuma soal di jalan aja, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain ya di Ganesha Peduli ini ya. Baik. Tapi sejak kapan dibentuknya nih Mas Khairul? Awal mula kami berdiri itu dulu pada tahun 2013. Dari tahun 2013 silam, dan publik mungkin baru tahu kita di tahun 2023 ini. Seperti itu. Artinya program seperti kegiatan seperti penambalan jalan berlubang, terus pembersihan pasir-pasir di jalan, itu sudah lama kita mulai dari tahun 2013 silam. Cukup lama ya berarti ya, dari 2013 yang mungkin sekarang diketahui oleh netizen gitu ya, warganet itu ketika mungkin mempunyai media sosial itu ya, jadi sampai pada akhirnya disorot oleh publik gitu ya. Nah tapi ini awal mula dibentuknya si Ganesha Peduli ini maksudnya selain latar belakangnya tadi ya, keresahan masyarakat, apa Mas Khairul? Apakah ini memang sebuah karang taruna di daerah setempat situ, atau mungkin gerakan Mas Khairul dengan seperti apa Mas? Jadi begini, awal mula sekali terbentuk dari Ganesha ini dulu berawal dari sebuah klub sepak bola. Sepak bola kampung, dusun, desa gitu. Nah, akan tetapi di dalam klub sepak bola yang bernama Ganesha ini, program kita, kegiatan kita tidak hanya tentang sepak bola, tidak hanya tentang latihan dan main bola saja. Namun ada beberapa yang sering kita lakukan kegiatan pembersihan lingkungan, gitu. Terus pembersihan masjid, dan juga pembersihan pasir yang ada di jalan, penambalan jalan-jalan berlubang. Gitu. Awalnya dari klub sepak bola, berarti dari teman-teman sekitar saja ya awalnya ya? Iya betul. Oke, baik. Nah, balik lagi soal kegiatannya seputar penambalan jalan itu ya, salah satu kegiatan sosialnya Ganesha Peduli ini. Nah, itu ini kan kalau nambal jalan itu kan bahasanya butuh biaya kayak semacam pasir, semen dan lain sebagainya, alat-alat untuk penunjang perbaikan jalan itu. Nah, itu dari mana Mas Khairul? Tentunya untuk awal pertama dan beberapa kali kami bergerak ya, dan ada juga saatnya di mana kas kita kosong, itu kita urunan untuk membeli 1 sak semen. Nah sisanya kalau pasir itu dari mana? Pasirnya dari sungai, kita ambil, isi pakai karung, pikul, naik ke jalan, kemudian kita lakukan penambalan di jalan. Nah seiring berjalannya waktu, masyarakat juga mengenal kita, melihat kita melakukan kegiatan itu di jalan. Makanya secara tidak langsung masyarakat yang kebetulan melintas itu kadang-kadang memberikan kita uang gitu ya, berbentuk uang maupun yang lainnya sebagai penambah untuk membeli material perbaikan. Ya berarti. Tapi ada iuran per anggota gitu untuk jadi kas organisasinya nggak? Tidak ada, tidak ada. Hanya pada saat kita melakukan kegiatan ini. Dan ini mungkin kas kita waktu itu kosong ya, artinya donasi-donasi itu sudah habis kita salurkan, kemudian tidak ada lagi yang kita pakai untuk membeli semen, makanya kita iuran urunan sama-sama 1.000, 2.000, 5.000 maupun 10.000 dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Nah ini kan Ganesha Peduli ini kan dibentuknya sudah cukup lama ya Mas, tapi ada perhatian nggak dari dari pemerintah setempat khususnya terhadap aksi ini? Kan maksudnya ini sangat membantu masyarakat gitu ya, tidak hanya kepentingan pribadi, justru ini kayak jalan, hal-hal lain yang sifatnya sosial ini kan justru untuk kebaikan bersama. Nah apakah ada perhatian khusus dari pemerintah setempat soal gerakan Ganesha Peduli ini Mas? Terkait dengan perhatian khusus ya, pertama begini, mungkin pemerintah sama dengan netizen baru mengenal aksi kami, kegiatan kami ini baru hari ini gitu. Jadi masih belum ada sentuhan untuk memfasilitasi lah dari segi peralatan, dari segi pesanan dan sebagainya. Peralatannya saja alhamdulillah kami dikirimi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membantu, untuk membeli sekop, ya arko itu. Alhamdulillah dari donasi yang masuk. Oke, masih dananya masih secara pribadi gitu ya, dan bahkan bantuan-bantuan dari masyarakat itu sendiri bahkan ya Mas. Betul. Waduh.
Tapi itu apa namanya, ini luar biasa sekali sih, gerakan ini memang menjadi perhatian yang sampai pada akhirnya mungkin dari gerakan situ menimbulkan rasa orang lain untuk sampai pada akhirnya saling membantu satu sama lain gitu ya. Tapi untuk anggotanya dari si organisasi ini berarti sekarang sudah berapa orang, Mas? Dulu awal mula kami bentuk, kemudian SK itu keluar, jumlah jajaran pengurus bersama anggota itu berkisar 30-an, ya berkisar 30-an. Akan tetapi ada beberapa dari anggota kita yang saat ini sedang berada di luar negeri untuk bekerja, ada juga yang sudah menjadi almarhum, ya. Terus kemudian ada juga yang terkena dengan seleksi alam. Jadi yang saat ini aktif sekitar 15-an saja dari jajaran pengurus sampai anggota. Sisanya relawan itu sudah mulai ada tersebar di desa, dusun, kampung sebelah, dusun-dusun tetangga begitu. Oke, baik. Karena udah faktor ini ya, jadi anggotanya udah semakin sedikit ya untuk sekarang gitu ya. Berarti untuk yang turun langsung ke jalan untuk memperbaiki jalan itu teman-teman anggota dari organisasi Ganesha langsung, Mas? Iya, betul. Oke, dibantu masyarakat lain? Alhamdulillah ya, masyarakat kita di sini sadar. Kita mengatakan ini kegiatan amal, makanya langsung ikut turun gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak ikut turun karena disangkanya maaf ini kita sedang melakukan sebuah pekerjaan proyek gitu. Masih banyak masyarakat yang tahunya ini mungkin ya dari proyek itu ya, padahal memang itu kepedulian sosial itu sendiri gitu ya, Mas. Oke, baik. Tapi sejauh ini sudah berapa jalan yang diperbaiki, Mas? Hampir 1 dekade kami bergerak, karena gimana ya, kita tidak pernah menghitung beberapa titik yang sudah kita perbaiki. Intinya kita tidak hanya bergerak pada ruang lingkup kita di daerah domisilinya kita, tidak. Akan tetapi kita mulai bergerak di desa, dusun sebelah, dusun tetangga, di lintas kecamatan, lintas kabupaten juga seperti itu. Berarti paling jauh itu sejauh ini perbaikan jalannya di daerah mana tuh, Mas? Dulu pernah di Kabupaten Lombok Tengah. Itu di luar kabupaten ya? Luar kabupaten. Kita di Lombok Timur, kemudian kita ikut di Kabupaten Lombok Tengah untuk berkontribusi, berkolaborasi dengan masyarakat di sana untuk membuat jalan sama jembatan. Sampai pada akhirnya tahu gitu ya kalau ada gerakan Ganesha Peduli untuk membuat jalanan berlubang diperbaiki itu apakah laporan dari masyarakat melalui melalui kontak gitu kan, ini tolong ada jalan berlubang di sini, atau mungkin atas dasar mencari sendiri gitu jalan-jalan mana yang berlubang, atau seperti apa, Mas? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada dasarnya dulu ketika awal mula kami bergerak itu ini atas inisiatif sendiri ya. Jadi ketika kita pergi ke suatu tempat, nah kemudian di sana ada banyak sekali jalan-jalan berlubang yang dapat mengganggu kenyamanan, mengancam keselamatan pengendara, jadinya kita turun untuk melakukan penampalan jalan tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat pun mulai mengenal kita Ganesha Peduli. Akhirnya ada beberapa surat yang masuk, ada beberapa DM yang masuk, ada beberapa email juga yang masuk untuk dibantu, karena di titik ini, jalan ini sering terjadi kecelakaan, seperti itulah bahasanya. Oke, baik. Awalnya inisiatif gitu ya, karena keresahan melihat jalan-jalan berlubang, sampai pada akhirnya justru banyak masyarakat yang melaporkan gitu ya, jalan-jalan berlubang ini kayaknya perlu dibantu nih. Oke, baik. Mas Khairul, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan mengobrol lebih dalam lagi seputar Ganesha Peduli ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.